Logika matematika. Untuk hari ini kita akan belajar tentang converse, inverse, kontraposisi, serta penarikan kesimpulan. Kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa masih sama dengan yang kemarin. Untuk pengetahuannya, menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan logika matematika. Sedangkan untuk keterampilannya, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan logika matematika. Converse, inverse, dan kontraposisi. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Nah, converse, inverse, kontraposisi ini dapat dibentuk dari pernyataan implikasi. Implikasi P maka Q dengan P merupakan anteseden dan Q sebagai konsekuen. Sedangkan jika kita ingin membuat converse, kita tinggal membaliknya. Q maka P. Ini menukar anteseden dan konsekuen pada implikasi. Inverse itu negasi P maka negasi Q, yakni mengingkari anteseden dan konsekuen pada implikasi. Sedangkan kontraposisi negasi Q maka negasi P, menukarkan anteseden dan konsekuen pada inverse. Jadi converse ini adalah kebalikan dari implikasi, sedangkan kontraposisi adalah kebalikan dari inverse. Nah, untuk tabel kebenarannya dapat kita lihat seperti ini. Implikasi itu sama dengan kontraposisi untuk nilai kebenarannya, sedangkan converse dengan inverse. Untuk P maka Q itu ekivalen dengan pernyataan negasi Q maka negasi P. Sedangkan Q maka P itu ekivalen dengan negasi P maka negasi Q. Contohnya, tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari implikasi jika 2 tambah 4 lebih dari 5, maka 5 merupakan bilangan prima. Nah, berdasarkan kalimat tersebut, misalkan P-nya 2 ditambah 4 lebih dari 5 dan Q-nya 5 merupakan bilangan prima. Nah, untuk converse itu rumusnya Q maka P. Jadi kita tulis dulu, jika 5 merupakan bilangan prima, maka 2 ditambah 4 lebih dari 5, yakni menukarkan Q jadi anteseden dan P jadi konsekuen. Inverse, negasi P maka negasi Q. Nah, karena P-nya 2 tambah 4 lebih dari 5, itu jika dinegasikan atau ingkarannya menjadi 2 tambah 4 kecil atau sama dengan 5. Sedangkan 5 merupakan bilangan prima, negasinya adalah 5 bukan merupakan bilangan prima. Nah, inversenya jadinya jika 2 ditambah 4 kurang dari atau sama dengan 5, maka 5 bukan merupakan bilangan prima. Kontraposisi. Kontraposisi ini rumusnya negasi Q maka negasi P. Lalu kita tinggal tulis, jika 5 bukan merupakan bilangan prima, maka 2 ditambah 4 kecil atau sama dengan 5. Penarikan kesimpulan. Nah, prinsip-prinsip penarikan kesimpulan yang harus kita pegang adalah: 1. Penarikan kesimpulan dianggap sah apabila premis-premis yang menyusunnya bernilai benar, sehingga kesimpulan yang diperoleh juga benar.
Yang kedua, penarikan kesimpulan dianggap sah jika konjungsi dari premis-premis berimplikasi pada kesimpulan. Yang ketiga, penarikan kesimpulan dikatakan tidak sah jika konjungsi dari premis-premisnya tidak berimplikasi pada kesimpulan. Baiklah, kita akan bahas satu persatu tentang penarikan kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan ini adalah memperoleh pernyataan baru yang merupakan kesimpulan atau konklusi dari premis-premis yang diketahui nilai kebenarannya. Ada 3, yakni modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Kita bahas modus ponens. Rumusnya itu premis 1, jika P maka Q. Premis 2-nya itu P saja, maka konklusinya adalah Q saja. Contoh, premis 1, jika seorang menjadi pengusaha, maka ia memiliki banyak karyawan. Jika maka merupakan pernyataan implikasi ya, P maka Q. Premis keduanya, Ahmad seorang pengusaha. Itu P, seseorangnya diganti dengan nama Ahmad. Maka konklusinya atau kesimpulannya, Ahmad memiliki banyak karyawan atau Q. Yang kedua, modus tollens. Rumusnya, premisnya jika P maka Q. Premis keduanya negasi Q, maka konklusinya adalah negasi P. Contoh, jika musim kemarau datang, maka penduduk kekurangan air. Merupakan pernyataan implikasi ya. Premis kedua, penduduk tidak kekurangan air. Maka konklusinya adalah musim kemarau tidak datang. Yang terakhir adalah silogisme. Dengan rumus premis pertama, jika P maka Q. Premis kedua, jika Q maka R. Maka konklusinya adalah jika P maka R. Contohnya, premis pertama, jika Tina pergi ke rumah nenek, maka Tina kehujanan. P maka Q. Lalu jika Tina kehujanan, maka Tina masuk angin. Q maka R. Maka konklusinya harus P maka R. Jika Tina ke rumah nenek, maka Tina masuk angin. Nah, valid atau tidaknya suatu argumen dapat diselidiki dengan menggunakan tabel kebenaran. Suatu argumen dikatakan valid jika implikasi dari konjungsi premis-premisnya dengan konklusi merupakan suatu tautologi atau bernilai benar semua. Contoh, selidiki valid atau tidak argumen berikut. Jika permintaan barang meningkat, maka harga barang mahal. Ternyata harga barang mahal. Konklusinya permintaan barang meningkat. Nah, ini akan kita cek satu persatu. Misalnya P-nya permintaan barang meningkat, Q-nya harga barang mahal. Premis pertama berarti merupakan P maka Q. Premis keduanya harga barang mahal, berarti itu adalah Q. Konklusinya permintaan barang meningkat, P. Kita dapat membuktikan nilai kebenarannya dengan menggunakan tabel kebenaran. Nah, premis pertama dan premis kedua kita konjungsikan. Berarti P maka Q dan Q. Hasilnya harus berimplikasi pada P. Contoh, kita akan menyelidiki pernyataan yang tadi dengan menggunakan tabel kebenaran. Ini,
Karena hanya ada dua pernyataan, yakni P dan Q, maka tabelnya memiliki 4 baris. Untuk P kita dapat tulis BBSS, untuk Q kita akan tulis BSBS. Untuk jika P maka Q, kita masih harus hafal tabel implikasi ya. Hasilnya adalah BSBB. Lalu kita konjungsikan P maka Q dengan Q. Kita lihat tabel P maka Q dengan tabel Q. Benar dan benar maka benar. Salah dan salah maka salah. Benar dan benar maka benar. Benar dan salah maka. Lalu kita lihat lagi tabel selanjutnya, P maka Q dan Q diimplikasikan terhadap P. Lihat tabel P maka Q dan Q dengan tabel P. Benar maka benar, hasilnya benar. Salah maka benar, hasilnya benar. Benar maka salah, hasilnya salah. Salah maka salah, hasilnya benar. Nah, ini sudah terbukti pada tabel itu tidak merupakan tautologi. Ingat, tautologi itu hasil akhirnya harus benar semua. Karena ini ada salah satu pernyataan yang bernilai salah, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan tersebut tidak valid, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai penarikan kesimpulan yang sah. Nah, ini jadi bukan tautologi ya, jadi tidak sah atau tidak valid.